Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allahillahi Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasang, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ita'arufu kata Allah agar kita saling kenal dan mengenal. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan kami yang kami muliai Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, dan yang kami sayangi Ustaz dan Ustazah yang telah mengajari kami dengan penuh kasih sayang, dan yang kami hormati kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dari awal hingga akhir, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Terima kasih kepada Tunku Protokol yang telah mencabut nomor undian kami. Tujuan dan maksud hanya untuk menyebaskan satu tema syarah pidato yang berjudul Salat Fondasi Agama. Kaum muslimin rahimakumullah, salat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucap dua kalimat syahadat dan merupakan fardhu, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap pribadi muslim dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Walaupun itu dalam keadaan sakit melarat, bu, pak, tetap tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, apalagi ditinggalkan. Karena Allah telah memberi solusi di setiap masalah yang membuat kita meninggalkan salat. Seperti enggak sanggup berdiri dalam salat, boleh dalam keadaan duduk. Enggak sanggup duduk, boleh dengan berbaring. Enggak sanggup dengan berbaring, boleh dengan gerakan tangan. Enggak sanggup dengan gerakan tangan, dengan isyarat. Enggak sanggup dengan isyarat, dengan hati. Enggak sanggup juga, bu, pak, mati ajalah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita manusia benar-benar tidak pantas meninggalkan salat, dan benar-benar harus malu bila meninggalkan salat. Karena dahulu kala dengan mantapnya manusia telah menerima pertanggungjawaban untuk melaksanakan salat. Sebelumnya Allah telah membebankan perintah salat pada gunung, namun gunung berkata, maaf ya Allah, saya tidak sanggup. Diberikan pada laut, sorry ya Allah, Anda juga tidak sanggup. Diberikan pada langit, sungai, dan seluruh makhluk ciptaan Allah di bumi ini juga dengan jawaban yang sama, tidak sanggup ya Allah. Lalu ketika tiba penawaran kepada manusia, tak ada kompromi, basa-basi, langsung manusia menjawab, kami sanggup ya Allah, kami sanggup. Jadi pantas gak kita diberi hukuman bila meninggalkan salat? Sangat-sangat pantas sekali ibu-ibu dan bapak-bapak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, salat adalah tiang alias fondasi agama. Barang siapa yang mendirikan dia, maka saja yang mendirikan agama. Dan barang siapa yang mendirikannya, dan serasa ia meruntuhkan agama. Sekarang coba kita tanyakan pada diri masing-masing, kita lebih banyak mendirikan agama atau meruntuhkannya? Lagi pula nikmat dan berkat yang diberikan Allah pada kita kalau kita mengerjakan salat, sebegitupun sebaliknya. Dan begitupun sebaliknya bila meninggalkan salat, maka kerugian yang begitu besar yang kita dapat. Seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Rugi bersedekah sebesar gunung kalau salat enggak, tidak
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tarakal 'abdu dardan wa khiran kutiba ismuhu 'ala babin nar." Apabila seseorang meninggalkan akan suatu fardu, maka disurat oleh Allah Ta'ala namanya di pintu neraka. Bayangkan kalau selalu meninggalkan salat, sudah berapa banyak namanya yang tersurat di pintu neraka. Kalau sudah banyak nama di pintu neraka, ya otomatis masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari pada zaman Rasulullah, semua binatang mengadakan acara pidato, semua naik bergantian untuk berpidato, dan semua disambut dengan sangat meriah. Lalu tatkala naik anjing dan babi, apa yang terjadi? Semua binatang menghinanya. Maka berkatalah anjing dan babi, "Kalian boleh menghina kami, tapi asal kalian tahu ada binatang yang lebih hina dari kami, yang binatang itu tidak terhormat. Kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat." Sungguh betapa hinanya kita manusia, makhluk ciptaan Allah yang dilengkapi dengan hati, akal, pikiran, disebut binatang tidak terhormat, yang derajatnya lebih hina dari anjing dan babi. Hal ini diperjelas dari kisah seorang penduduk Mekah yang sakit melarat, dikasih obat, gak sembuh-sembuh, lalu pergilah keluarganya menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, saudara saya sedang sakit melarat, dikasih obat ini dan itu, dibawa ke dokter ini dan itu, gak sembuh-sembuh. Tolong saya ya Rasul." "Wahai sahabatku," kata Rasulullah, "carilah olehmu kecil anjing dan babi, lalu berikan pada saudaramu." Tanpa banyak tanya, orang itu langsung pergi mencari kecil anjing dan babi, tapi tidak dapat karena anjing babinya keburu pergi. Lantas melaporlah ia kepada Rasulullah bahwa ia tidak mendapatkannya. Rasulullah tersenyum mendengar laporan orang itu. Karena heran, bertanyalah orang tersebut, "Ya Rasul, mengapa engkau tersenyum? Wahai sahabatku, kecil anjing dan babi yang saya maksud ialah air hujan yang jatuh dari atap rumah orang yang meninggalkan salat. Maka pergilah kamu ke rumah itu pada malam Jumat ketika hujan. Datang pula air yang jatuh dari atap rumahnya. Maka pergilah orang tadi melaksanakan perintah Rasul, dan ternyata orang yang sakit tadi alhamdulillah sudah sembuh." Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, jagalah dirimu, anak istrimu, dan keluargamu dari azab neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri beserta keluargamu yang siksanya dari api neraka dan umpatnya dari manusia dan batu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang turun dari panggung tadi atas nama Isti Mauliza, berasal dari desa Penton Luas.